Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi, selamat pagi, sehat dan sukses selalu. Semangat selalu buat pemirsa, teman-teman semuanya dimanapun berada. Terima kasih, semoga bermanfaat di video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman-teman, untuk yang pertama di sini ada sebuah komponen elektronik yang saya akan gunakan, dan untuk komponen ini sering dijumpai di beberapa tempat di elektronik ataupun pada sebuah power supply ataupun sebuah power di dalam elektronik. Ini ada komponen seperti ini, warnanya putih dan terbuat dari keramik kapur, dan di dalamnya ada sebuah elemen pemanas seperti pada solder, karena saat digunakan ini akan naik suhunya sesuai dengan besarnya arus yang akan dilewati atau akan dites. Jadi di sini untuk komponen ini ada beberapa nilai yang mungkin berbeda-beda dari macam-macam komponen di pasaran. Kebetulan di sini untuk arusnya adalah 5 watt atau kapasitasnya 5 watt. Arus dan ampere yang masuk ini 5 watt. Ini katakanlah 12 volt. Ini berarti sekitaran arus yang mengalir 12 dibagi 5 atau sekitaran 2 ampere, 2,5 ampere maksimalnya. Dan jika melebihi arus sesuai dengan kapasitasnya, maka akan terjadi mungkin suhunya naiknya lebih panas atau lebih cepat. Bahkan sekali ini saya pernah coba pada saat saya gunakan, mengalami atau dilewati arus yang cukup besar sekali, mungkin sekitaran 10 ampere ataupun 20 ampere. Ini akan menjadi warna merah seperti sebuah pemanas solder yang timbul api, dan di sini warnanya sangat merah sekali di bagian keramik putihnya dan mengalami suhu pada bagian di keramiknya sini. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan gunakan alat ini sebagai alat tes beban pada sebuah aki, terutama aki di motor yang sering kita gunakan. Jadi di sini adalah komponen yang sangat mudah sekali digunakan dan bisa kita ilustrasikan atau kita umpamakan dari sebuah shunt resistor seperti ini dengan melihat nilai yang ada pada sebuah kapasitas di bagian nomor belakang ini. Oke, ini adalah shunt resistor dengan nilai yang lebih rendah atau kecil, bahkan sekali diukur menggunakan sebuah alat atau menggunakan apo digital. Ini tidak terdeteksi atau nilainya sangat kecil sekali di 0,2 atau di 0 berapa ohm. Oke, di 0,22 ohm ini. Jadi sangat sulit sekali untuk dilakukan pengetesan nilai dari resistansinya. Dan di sini di dalamnya ini ada sebuah lilitan kawat, mungkin panjangnya berbeda. Semakin panjang lilitan kawat dari sebuah elemen pemanas sebuah solder, maka akan semakin besar nilai pada resistornya sini. Jadi di sini cuma 0,22 ohm dan nilainya atau panjang kawatnya juga sangat kecil sekali. Oke teman, dan di sini untuk shunt resistor ini mengalirkan arus di sekitaran sangat besar sekali, di sekitaran mungkin 20 ampere. Ini sangat sulit sekali saya deteksi karena di sini jika dialiri arus besar maka akan terjadi panas berlebih dan suhunya meningkat. Bahkan sekali di elemen di dalamnya ini akan panas dan kemudian putus seperti ini. Dan ada alternatif lain selain shunt resistor ini untuk sebagai alat tes beban, yaitu sebuah shunt resistor dengan nilai yang lebih tinggi atau bernilai
Di sini saya ada bernilai 5 watt 10 ohm seperti ini. 5 watt 10 ohm. Ini bisa digunakan sebagai alat tes beban pada sebuah aki dengan sangat mudah dan simpel sekali, dan arus yang dihasilkan juga bisa dilihat secara detail atau mudah dipahami, karena di sini saya gunakan atau saya pasang rangkaian ini secara paralel atau berjajar 4 buah seperti ini. 4 buah seperti ini. Yang kanan ini semua ke positif, yang kiri semuanya ke negatif. Dan di sini setiap satu sun resistor yang 5 watt 10 ohm ini akan menghasilkan arus sekitaran 1 ampere, 1 1 ampere, 1 atau sekitaran 1 ampere, 17. Ini lebih sedikit. Jadi saat saya gabungkan secara paralel untuk komponen ini, seperti ini. Ini yang merah ke positif, yang hitam ke negatif. Ini di sini ada alat bantuan relay. Oke teman, dan di sini untuk sun resistor ini saya pasang secara 4 paralel, 4 buah, paralel yang berjajar di bagian pin yang sebelah kanan ini ke kanan semuanya, menjadi satu, dan pin yang ke kiri menjadi satu. Karena untuk sun resistor ini dipasang bolak-balik tidak bermasalah, tidak ada arus positif maupun arus negatif, tidak sama dengan sebuah diode, atau tidak sama dengan diode yang harus dipasang secara tepat, karena ada tanda pada diode tersebut, yaitu sebuah strip putih. Ini berbeda sekali dengan sun resistor, di mana untuk sun resistornya ini bisa mengalirkan arus secara bolak-balik dari kanan yang merah ini maupun dari kiri yang hitam ini. Jadi di bolak-balik ini tetap berfungsi dengan baik dan normal. Dan untuk sun resistor ini rangkaiannya, kemarin ada yang mungkin bertanya tentang detailnya atau sirkuitnya ataupun jalurnya. Untuk jalurnya seperti ini. Di sini sudah lepas, bos. Ini sudah lepas, dan di sini sama seperti pada sebuah alat atau sun resistor ini, cukup kita gabungkan di bagian positif ini yang merah ini ke aki, dan yang hitam ke negatif aki. Yang merah ini ke positif aki, yang hitam ke negatif aki. Ini bisa kita gunakan secara mudah dengan cara ini, dan menggunakan menggunakan relay seperti ini. Ini saya gunakan relay 12 volt, 12 volt 10 ampere. Di sini 12, 7 ampere. Ini ada keterangannya, 10 ampere 24 volt DC. Seperti ini. Ini kita bisa gabungkan beberapa pin pada sebuah relay, di mana untuk tujuan relay ini dipasang adalah untuk menghantar atau untuk berfungsi lain, membuat 2 jalur. Yang pertama jalur ke saklarnya sini. Ini untuk mengaktifkan relaynya supaya nanti connect antara positif aki ke jalur di sun resistornya ini, melalui kaki relay ini yang arusnya besar, karena di dalam relay ini ada 4 jalur. Ini jalur yang arusnya kecil, yaitu jalur ke bagian kumparan. Saya kasih diode seperti ini, yang strip putih ini menghadap ke positif untuk menghilangkan induksi pada kumparannya. Ini bertujuan dialiri arus kecil supaya switchingnya ini tentunya lebih awet, tidak terjadi panas karena dialiri arus yang sangat kecil sekali. Kemudian di jalur sini yang relay, di pin yang bagian spool atau kumparannya ini satunya lagi ke ground atau kabel warna hitam. Di bagian yang berarus besar dari relay ini, kabel yang hitam besar ini di tengah, kemudian di sebelah kanan ini,
Ini ada tandanya seperti ini ke jalur positif dari aki, karena di sini kabelnya agak besar, arusnya lebih besar. Ini jika ditekan tombolnya, ini akan terhubung antara kabel yang dari positif aki ke jalur sun resistornya. Kemudian yang hitam ini langsung ke negatif aki. Seperti ini teman-teman untuk rangkaiannya. Dan untuk sun resistor ini yang 5 watt 10 ohm ini mengalirkan arus sekitaran 1,17 ampere. Jadi saat saya gabung sebanyak 4 buah, di sini akan menghasilkan arus 4,5 ampere. Jadi di sini saya membuat patokan. Ada beberapa alat cas atau alat tes yang mungkin saya ketahui dari alat tes alat cas yang ada testernya atau ada tes bebannya. Ini saya ketahui dari beberapa waktu yang digunakan, untuk pengetesan, dan berapa arus yang dikeluarkan oleh alat tes tersebut saat diberikan beban ke aki, supaya bisa dengan mudah kita melihat berapa kapasitas dari sebuah aki yang sudah tersimpan dengan melihat nilai voltase pada aki tersebut saat diberi tes beban. Jadi di sini saya gunakan, ini umumnya untuk alat tes yang banyak di pasaran. Alat tes yang intelijen ini biasanya menggunakan 3,5 ampere selama 15 detik. Jadi di sini saya tambahkan 4,5 ampere selama 15 detik. Jadi untuk waktunya kita kira-kira saja sekitar 15 detik, kita hitung sesuai dengan waktu yang ada pada sebuah jam atau pada sebuah jam dinding. Oke teman, di sini langsung saja kita akan coba pada aki yang akan saya perbaiki. Dan kebetulan aki ini sudah lama digunakan dan ori bawaan dari motor. Ori bawaan dari motor seperti ini. Ori bawaan motor, dan tentunya sudah cukup lama sekali. Untuk aki seperti ini tahannya sampai 3-5 tahun. Mungkin teman-teman yang mempunyai motor seperti ini punyanya Vario 125 yang bolam atau yang lama. Ini akinya Federal atau Honda seperti ini, dan ini sangat tergolong awet sekali, bisa 3-5 tahun ini tidak mengalami masalah. Dan di sini untuk beberapa bagian pada aki ini kita bisa lihat di beberapa bagian di sini. Di sini untuk standar pengisiannya 0,5 ampere 10 jam. Kemudian untuk pengisian cepatnya di sini 5 ampere 1 jam. Dan untuk kapasitas ini yang saya ketahui dari nilai pada atau kode pada aki ini GTZ 6V, ini adalah 6 Ah atau 6 ampere. Dan di sini untuk aki ini sudah tidak bisa digunakan lagi, dan tentunya aki ini saya dapatkan dari pengepul atau pilihan yang saya cari atau saya lihat dari beberapa kondisi aki yang bisa digunakan lagi. Di sini saya akan mencoba berbagi cara bagaimana untuk melihat kondisi aki yang mungkin berhasil diperbaiki. Jadi di sini saya akan berusaha, mungkin di sini akan mempermudah bagi teman-teman semuanya untuk cara memperbaiki sebuah aki, tentunya dengan hasil yang mungkin lebih bagus dari sebelumnya. Yang sebelumnya tidak bisa buat lampu motor, buat klakson juga mungkin kurang nyaring, terutama lagi untuk buat starter ini tidak kuat atau tidak bisa digunakan untuk starter. Mungkin ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Untuk yang pertama di sini
Oke, di sini saya lihat di bagian sini. Ini untuk voltase standarnya di atas 12,4 volt. Oke, seperti ini. Atau di atas 11 volt ini masih masuk termasuk aki yang belum bisa diperbaiki. Dan yang sangat penting sekali adalah di fisiknya sini. Oke, jika kita tabel seperti ini, ini harus lurus. Mungkin karena di sini aki yang sudah lama. Ini kemarin mungkin saya ngeceknya cuma di sini. Ini di bagian sini agak kembung sedikit seperti ini. Kemudian di bagian baliknya seperti ini. Kayak gini sudah pernah digunakan untuk motor lain. Ini jika seperti ini posisi bekas dari tempat akinya ini biasanya digunakan pada Satria Aview. Ini karena posisinya tidur seperti ini. Oke, dan untuk yang lainnya di bagian kanan kiri, ini masih lumayan bagus. Dan di sini saya siapkan sebuah volt digital. Saya lihat voltasenya. Untuk voltasenya 12,38. Oke, masih lumayan bagus. Saya akan coba tes menggunakan shunt resistor tadi. Oke, saya gunakan shunt resistor yang seperti ini. Ini jika arusnya besar, ini maka akan timbul warna merah pada bagian dalamnya dan akan cepat panas. Jadi di sini saya tes sebentar saja untuk melihat voltasenya berapa nilai voltase saat dihubungkan dengan shunt resistor 0,22 ohm. Seperti ini saya siapkan obeng. Oke, langsung. Oke, diperhatikan. Ini arusnya rupanya cukup besar sekali. Oke. 9 volt. Oke, langsung nyala. Oke, di sini tadi langsung nyala 7 volt. Ini langsung panas. Oke, langsung panas. Ini arusnya masih besar, bos, jadi tidak saya pegang. Oke, tapi saat diberi arus langsung 7 volt. Tadi shunt resistornya langsung timbul warna merah, bos. Oke, seperti ini. Dan sini saya coba dengan shunt resistor 5 watt 10 ohm sebanyak 4 buah. Saya akan coba tes. Saya coba tes berapa nilai voltasenya. Oke, ini saya tekan sekitaran 15 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, teman, dan di sini 10,5 volt. Jadi aki ini sudah di bawah standar dari pengetesan beban. Ini biasanya untuk aki 12 volt ini harus di atas 11 volt. Jadi berbeda dengan saat standby seperti ini, itu akinya di 12,4 volt sesuai dengan keterangannya di sini. Tetapi untuk saat diberi tes beban ini harus di 11 volt ke atas. Oke. Ini perbedaan antara pengetesan dan waktu standby. Oke, teman, dan di sini untuk shunt resistornya ini suhunya juga naik. Dan untuk memastikan bahwa aki ini saat diberi tes beban 10,8. Oke, untuk lebih puasnya atau lebih mantapnya di sini saya beri arus sekitaran 50 ampere. Oke, saya gunakan arus 50 ampere dari sebuah dinamo starter motor.
ini tanpa beban ke mesin, jadi sekitaran 50 ampere. Mungkin jika menggunakan mesin bisa lebih tinggi nilainya, ini bisa sampai 100 ampere karena sesuai dengan kapasitas di motor itu sendiri. Ini saya coba dulu, saya lihat voltasenya. Di sini untuk voltasenya 12,2 volt. Oke, 12,2 volt. Ini coba saya putar dinamo starternya. Ini langsung saya putar. Ini tombol starternya lepas, enggak ada. Oke, saya langsung ke relaynya sini. Oke, ini sama seperti di motor. Saya dites menggunakan dinamo starter. Ini akan terhubung kabel besar positif aki. Oke, kemudian ke relay, kemudian ke dinamo, dari dinamo ke negatif atau bodi motor. Ini sama seperti pada motor. Oke, saya coba tes. Untuk motor starter seperti ini di sekitaran 3 sampai 5 detik. Oke, 3 sampai 5 detik. Oke, saya coba tes. Oke, teman, ini kita bisa lihat putaran dinamo starternya juga lemah. Oke, lemah. Lemah putaran dinamo starternya. Oke, cuman 8 volt, 8,7 volt. Oke, langsung saja kita eksekusi, bos. Bisa cek dulu. Oke, untuk aki ini benar-benar belum dibongkar dari sebelumnya, jadi aki ini benar-benar belum pernah dibuka atau belum pernah diisi air akinya. Di sini saya akan cek di bagian dalamnya. Saya gunakan plat tipis seperti ini. Saya pukul di bagian sini. Saya akan coba buka di bagian sini. Seperti ini sudah saya bongkar, saya buka. Ini belum pernah dilepas sebelumnya. Ini masih asli solderan pabrik. Oke, teman, dan di sini saya akan coba buka di silnya. Ini silnya ada 6. Ini masih lengkap, silnya ada 6. Karena sil ini sangat penting sekali. Saat setelah dilepas seperti ini harus dikembalikan ke posisinya semula. Ini sebagai penghalang atau pengaman supaya udara ruangan tidak masuk ke dalam selnya, tetapi udara dari dalam sel ini saat dilakukan pengisian karena ada tekanan ini bisa keluar. Jadi valve ini seperti pintu satu arah, bisa keluar tidak bisa masuk. Seperti ini, bos. Ini saya lepas. Di sini saya akan coba tambahkan cairan aki yang biasa seperti ini, yang warna biru. Air murni juga bisa. Air tanpa setrum juga bisa. Dikarenakan di sini untuk cairan yang saya gunakan seperti ini. Ini ada strumnya, ini warna biru, bukan air sir. Karena di sini selnya sudah aktif atau voltasenya masih bagus, jadi cukup menggunakan air warna biru.
Sambil saya masukkan air aki, ini saya lihat voltasenya. Yang pertama saya masukkan ke lubang pertama, voltasenya di 1232. Saya sedot secukupnya saja. Ini saya mentokkan sedikit ke atas, naik, saya tarik, kemudian saya masukkan, kemudian saya sedot lagi. Ini sudah cukup, masuk lagi, mentok, kemudian saya tarik. Ini airnya sudah keluar seperti ini. Ini sama ke 6 lubangnya. Ini lubang ke-4, 4, lubang ke-5, seperti ini, lubang ke-6, lubang ke-6 seperti ini. Ini untuk voltasenya tetap di 2. Untuk voltasenya sekarang 12,28, seperti ini. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan coba berbagi pengalaman tentang sebuah perbaikan aki. Ini sama seperti pada sebuah motor yang kita gunakan. Jadi saat digunakan di motor mungkin lama dipakai, ini ada penurunan kapasitas dikarenakan cairan di dalamnya ini sudah berkurang sesuai dengan pemakaian yang cukup lama sekali. Jadi saat digunakan di motor, ini katakanlah spool pengisian, yang kabelnya besar seperti ini, di dalam magnet motor, kemudian ada lilitan kawat dengan ukuran 0,8 sampai 1 mili, dan lilitan kawatnya ini berjumlah 4 untuk spool pengisian. Ini arah lilitannya ke kanan, kemudian ke kiri, selang-seling seperti ini. Di awalnya sini yang ke ground, kemudian ke negatif, atau ke ground atau ke negatif awalnya, dan di bagian sini akan ke warna kabel putih untuk spool pengisian. Seperti ini. Jadi saat digunakan di motor ini akan dialiri medan magnet dan menghasilkan voltase pada saat memutus dari medan magnet kutub utara dan selatan. Seperti ini akan menghasilkan tegangan pada spoolnya ini bernilai positif atau naik, kemudian berputar, kemudian turun dari nilai voltasenya atau bernilai 0 atau negatif. Jadi di sini masih arus DC atau arus bolak-balik karena voltasenya naik turun. Kemudian diperlukan alat atau penyearah pada sebuah spool pengisian ini supaya bisa masuk ke dalam aki. Ini yang positif atau bernilai 1 atau bernilai tinggi, dan disendirikan lagi untuk negatif atau nilai voltase saat dilewati magnet ini bernilai 0 atau negatif seperti ini. Jadi dibutuhkan sebuah regulator atau kiprok di pengisian sebuah aki kelistrikan motor. Jadi diperlukan sebuah regulator atau kiprok motor, karena regulator ini ada meregulasi atau membatasi voltase pada aki 12 volt, dimana saat digunakan kenapa tidak memakai langsung diode, diode 6 ampere katakan seperti itu. Kenapa tidak langsung menggunakan diode 6 ampere seperti ini, langsung dipasang, yang sel putih menghasilkan positif, yang hitam menghasilkan negatif seperti ini. Seperti ini, yang warna putih menghasilkan positif, yang hitam menghasilkan negatif. Kenapa tidak langsung dipasang ke spoolnya langsung ke positif aki, di bagian sini. Seperti ini. Dikarenakan di sini saat dialiri medan magnet atau motornya ini berputar, putaran mesinnya lebih kencang atau naik, spool pengisian ini akan mengalami kenaikan juga voltasenya dan arusnya juga besar. Mungkin untuk saat di putaran rendah mungkin 12 volt, namun saat di putaran menengah ke atas mungkin bisa sampai 30-60 volt. Jadi di sini
arus akan keluar melalui kabel warna putih dan masuk ke plus aki. Dan jika dipasang hanya sebuah diode seperti ini 6 ampere ini langsung dimasukkan ke positif aki, maka akan terjadi overvoltase yang untuk aki baru atau aki yang katakanlah masih normal ini akan tidak bermasalah. Mungkin 1-2 hari tidak bermasalah, tetapi mengalami panas pada bagian bodi akinya karena mengalami beban yang terlalu besar dari kapasitas aki 12 volt seperti ini. Karena di sini tidak ada pembatas atau regulasi atau regulator yang ada pada sebuah diode, hanya sebuah diode seperti ini. Dan jika dibiarkan mungkin sekitaran 1 bulan kita pakai, ini yang pertama adalah mungkin kalau aki seperti ini tidak bermasalah, tetapi untuk aki yang mungkin harga terjangkau atau non ori ini akan kembung, akinya akan melentung atau berubah fisik. Kemudian mengalami panas berlebih, cairan aki akan cepat menguap dan penurunan kapasitas lebih cepat, dan kemudian voltasenya akan turun, tidak lagi menjadi 12 volt, bahkan sekali 10 volt atau 8 volt, karena di sini pelajarnya sudah mengalami kerusakan karena over voltase. Oke teman, dan di sini dibutuhkan sebuah regulasi supaya nanti tidak terjadi masalah pada aki ini, jadi tidak digunakan diode langsung. Karena sama fungsinya sebuah kiprok atau regulator ini sama fungsinya dengan diode seperti ini. Yang berbeda adalah di bagian output sistem pengisian pada bagian plus dari regulator ini, pada bagian positif dari regulator. Untuk Yamaha, Honda ataupun Suzuki yang pin hijau seperti ini, kabel positifnya adalah di bagian kanan bawah ini tetap stabil walaupun kita gas secara full atau penuh ini di 14,5 volt, dan di bagian input ini karena mungkin 60 volt masuknya, volt AC, kemudian masuk di bagian sini menjadi 14,5 volt DC, dan sisa voltase dari spoolnya ini akan dikembalikan lagi ke ground atau bodi motor, sehingga kiproknya ini akan menjadi naik suhunya atau menjadi panas. Oke teman, dan di sini kita bisa manfaatkan sebuah komponen ini sebagai alat cas atau pengisian. Jadi kita sendirikan, tidak bisa langsung kita pasang seperti ini, langsung dipasang di motor supaya nanti bisa digunakan kembali. Ini akan berbeda hasilnya jika kita gunakan alat cas lain, tidak dipasang di motor, tetapi kita gunakan sebuah trafo yang 5 ampere, kita pasang sendiri, kita lepas, kita cas dulu atau perbaiki, ini hasilnya akan lebih maksimal. Jadi saat dipasang di motor ini akan berbeda hasilnya, bahkan sekali tidak berfungsi saat kita perbaiki, karena di pasang di motor ini ada beberapa komponen lain yang sangat banyak sekali, misalnya kelistrikan motor seperti lampu sen, lampu rem, maupun klakson, kemudian CDI, ECU, ataupun sensor-sensor yang lainnya untuk motor injeksi. Jadi hasilnya tidak akan maksimal karena terbagi arusnya dengan dengan kelistrikan motor. Jadi di sini disendirikan lagi, dikhususkan untuk sebuah arus perbaikan dari sebuah aki, karena arus yang dibutuhkan masuknya ini harus stabil, mendeteksi sendiri dari bagian sel-selnya ini supaya nanti arus yang masuk ini secara penuh ke bagian positif kemudian ke negatif aki. Oke teman, di sini saya akan gunakan cas dari kiprok motor yang sudah ada di video saya yang berjudul yang ditunggu rangkaian cas aki kering. Oke, teman-teman bisa simak di video tersebut. Oke, di sini saya akan pasang aki ini pada alat cas yang saya gunakan. Ini
Ini sudah saya lakukan perbaikan pada sebuah aki. Ini yang kemarin, oke, yang kemarin saya perbaiki. Ini tadinya arusnya kecil, sama seperti aki ini, mungkin di sekitaran 10 volt ke bawah. Jadi di sini sudah mulai aktif atau sudah mulai besar arusnya. Ini tadinya ampernya atau nilai CCA-nya mungkin cuma 7 CCA. Oke, jadi di sini saya gunakan alat cas dari kiprok motor yang otomatis bekerja sesuai dengan voltase pada aki 12 volt. Oke, seperti ini. Dan saya off-kan dulu. Saya off-kan dulu alat casnya. Oke, saya lepas seperti ini. Oke, saya akan pasang dari volt akinya, voltmeternya. Di sini voltasenya 12,7 volt. Ini saat saya beri cairan aki yang mungkin ada strumnya sedikit 12,7, yang aki biru, cairan aki biru tadi. Oke, di sini saya akan coba lakukan pengisian menggunakan kiprok motor. Yang bagian sini ada alat cas yang menggunakan kiprok motor. Ini ada indikator analog, oke, analog seperti ini, ampere analog, kemudian lampu tes beban 3,5 ampere. Oke, dari lampu motor yang mungkin agak besar, ini saya nyalakan 2 filamen dan 3 lampu LED. Untuk yang pertama LED merah 12 volt, LED hijau 14,5 volt atau full. LED biru ini akan menyala jika kondisi pengisian aki tidak masuk atau voltase dari pengecasan saat dipasang pada aki ini di 16 volt ke atas. Oke, saya coba dulu, saya pasang. Ini saya set ke normal 14,5 volt. Oke, sudah masuk dan saya akan coba on kan. Oke, teman, di sini untuk voltase akinya langsung ke 14,4 volt. Oke, 14,5 volt. Ini langsung penuh. Oke, 14,7 volt langsung penuh. Voltasenya langsung tinggi. Tetapi di sini arusnya kosong atau nilai ampernya itu kecil. Jadi di sini pengisian dari aki ini akan menjadi besar atau naiknya lebih tinggi, yaitu sekitaran di sini untuk arus pengisiannya 3 ampere. Oke, 3 ampere. Ini tetap stabil di 3 ampere. Oke, walaupun voltase akinya sudah tinggi, karena di sini arusnya kosong atau kapasitasnya ini sudah menurun. Jadi di sini kita bisa melihat suatu aki dalam keadaan kosong, voltase tetap tinggi atau voltasenya di 14,5 volt sampai 15,5 volt seperti ini. Oke, karena mengikuti voltase aki, kemudian arusnya akan di atas 2 ampere seperti ini, sekitaran 3 ampere. Nanti kalau sudah mulai penuh atau arusnya mulai mengisi, ini nilai ampernya atau jarum analognya ini akan mendekati ke 0 atau di bawah 2 ampere, mendekati ke 0 sekitaran 50 miliampere. Oke, teman, apakah bisa menggunakan atau memperbaiki aki tanpa menggunakan volt digital seperti ini? Oke, mungkin ada yang berkomentar kemarin untuk beberapa masalah pada aki, terutama aki kering. Ini cara mempermudah, paling mudah adalah melihat dari suatu kondisi aki. Ini dilihat dari voltasenya, ini sangat penting sekali. Dan untuk mungkin untuk aku meternya, ini bisa gunakan yang mungkin yang warna hitam. Ini harga terjangkau. Jadi tanpa menggunakan alat kita bisa lihat dari sebuah bohlam lampu.
menggunakan bohlam lampu yang punya dop motor. Oke, tanpa menggunakan avometer seperti ini, kita bisa menggunakan dop motor seperti ini, 12 volt 35 watt. Ini cukup kita gunakan seperti ini. Oke, kita nyalakan 1 atau 2 filamen. Jika nyalanya terang, lebih terang, ini berarti arusnya juga lebih besar. Ini cara termudah untuk melihat kondisi arus aki, apakah hasilnya itu bagus. Dan jika melihat dari arus yang masuk, ini biasanya melihat dari nyala lampunya. Ini jika terang, kita pakai 1 lampu terang, kemudian kita pakai 2 lampu, ini tetap terang. Ini berarti arus dari sebuah aki ini sudah tersimpan dengan baik. Dan jika untuk pengisian ini menggunakan kiprop motor, katakanlah di sini tidak mempunyai avo seperti ini atau tidak memakai avo seperti ini bisa melihat dari kondisi aki, dari kondisi fisik, apakah aki ini tidak mengalami kenaikan suhu atau terjadi panas. Jika terjadi panas pada aki ini tandanya akinya tidak bisa naik voltase ke titik maksimum atau titik maksimal dari sebuah pengisian aki. Mungkin di sini ada beberapa sel yang mengalami masalah. Oke, dan di sini untuk voltase aki sudah 15,4 volt. Nanti akan turun menjadi 14,5 volt dengan nilai arus mendekati di bawah 2 ampere atau sekitaran 500 mA seperti ini. Karena di sini untuk pengecasannya di posisi pengecasan normal 14,5 volt. Jadi bisa mendeteksi dari voltase 14,5 volt, kemudian arus menjadi sekitaran kecil sekali di bawah atau di sekitaran 1 mA. Dan untuk sel akinya atau akinya ini, bagian platnya ini atau di plastiknya sini tidak mengalami kenaikan suhu. Ini saya pastikan akinya dalam kondisi normal kembali, bisa digunakan lagi. Dan untuk cas dari kiprop motor ini kita bisa gunakan tanpa khawatir, 20 jam nonstop ini tanpa masalah, akan semakin bagus untuk nilai dari sebuah pengisian aki atau perbaikan aki. Maka arusnya akan menjadi besar dan daya simpannya juga lebih kuat, karena jika di cas semakin lama, ini sulfur di dalam aki, di dalam pelajannya yang berwarna putih ini akan hilang atau luntur menjadi abu-abu jika kita bongkar atau kita lihat pada bagian sebuah aki yang kita perbaiki. Ini ada contoh saya sebuah aki basah yang kelihatan selnya. Ini sama-sama menggunakan kiprop motor, tetapi voltase atau akinya yang kemarin itu di thumbnail aki yang warna kuning itu akinya benar-benar kosong, tidak ada nilai voltasenya. Mungkin ada sulfur yang ada pada platnya, dan di sini sudah saya perbaiki dan hasilnya seperti ini. Ini sudah normal dan bisa digunakan lagi. Ini sudah berwarna abu-abu, kondisi normal pelajannya yang tadinya warnanya putih. Saya tes menggunakan cas aki yang IMEX seperti ini, kondisinya sudah full dan normal kembali. Oke teman, di sini untuk melihat atau membuktikan bahwa perbaikan dengan menggunakan cas kiprop motor seperti ini apakah berhasil. Oke, di sini saya buktikan di bagian aki ini. Oke, saya akan coba buktikan aki ini. Oke, saya siapkan. Sebentar.
Oke, saya siapkan volt digital. Maaf, saya siapkan baterai analyzer 12 volt. Saya cek, saya tes. Untuk motor ini saya gunakan ke 100 ampere. Saya tes. Oke teman, dan untuk hasilnya di sini pengetesan 100 cca. Ini voltase akinya 13,3. Nilai resistansi dari selnya ini, oke, 47,82 mili ohm, sangat kecil sekali. Dan untuk pengetesan 100 cca, 100 ampere, di sini nilainya sudah 63 ampere atau 63 cca. Jadi berhasil diperbaiki. Oke, dengan ciri aki ini tidak mengalami kenaikan suhu atau temperaturnya berada di suhu ruangan, dan pendeteksian dari arusnya sudah 0. Oke, dan voltasenya juga tadi 14,5 volt. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, salam sukses selalu, semoga menginspirasi. Terima kasih atas luang waktunya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.